Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo teman-teman semua, saya di sini akan membahas ciri-ciri masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal memiliki beberapa ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, perkembangan intelektual. Anak mulai melatih kemampuan berpikir kritis, mengingat, dan memperhatikan. Anak juga mulai belajar mencari solusi saat menghadapi masalah. Yang kedua yaitu minat. Anak juga menunjukkan minat, misalnya gemar bermain bola, sepeda, atau aktivitas lainnya. Yang ketiga, emosi. Anak mampu mengembangkan berbagai emosi dan menggunakan bahasa untuk menemani emosi yang dialaminya. Selanjutnya, perkembangan motorik halus. Anak mengalami perkembangan motorik halus terutama di bagian bawah jari-jari tangan. Setelah itu, pertumbuhan tinggi dan berat badan anak laki-laki. Tinggi rata-rata akan bertambah 6,25 cm setiap tahun, sedangkan berat badannya akan bertambah 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Setelah itu, pertanggungjawaban. Anak mulai merapikan barangnya sendiri dan membantu pekerjaan rumah. Setelah itu, mandiri. Anak mulai mandiri dalam melakukan aktivitas, misalnya menyikat gigi sendiri. Masa kanak-kanak dimulai pada usia 2 tahun sampai usia pubertas. Setelah itu, ada juga perkembangan masa kanak-kanak. Pada masa kanak-kanak awal meliputi aspek fisik, kognitif, dan sosial emosional. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi pada masa ini. Yang pertama, perkembangan fisik. Anak-anak mengalami peningkatan tinggi badan sekitar 5 cm dan berat badan sekitar 2-3 kg per tahun. Struktur tubuh anak juga semakin matang. Jaringan otot dan lemak mulai terbentuk. Anak-anak juga mulai menunjukkan keterampilan kasar dan halus seperti berlari, melompat, menggunting kertas, dan menggosok gigi. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak-anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap proporsional 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak berpikir konvergen, yaitu cenderung berpikir menuju jawaban yang paling mungkin dan benar. Anak-anak juga mulai belajar menggunakan kata-kata dan gambaran untuk mempresentasikan objek. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial atau emosional. Anak-anak pada masa ini suka mengeksplor lingkungan sekitar dengan bermain. Emosi yang dimiliki cenderung lebih dan tidak dapat ditebak, seperti takut, sedih, cemburu, marah, bahagia, kasih sayang, cinta, dan rasa ingin tahu. Dan setelah itu, masa kanak-kanak awal juga dikenal sebagai masa prasekolah, yaitu masa persiapan anak-anak untuk menghadapi tugas-tugas saat mulai mengikuti pendidikan formal awal. Selanjutnya, emosi awal masa kanak-kanak. Emosi pada anak-anak di masa kanak-kanak awal dapat berupa sebagai berikut. Contohnya seperti menangis saat orang tua pergi, malu di sekitar orang asing, menunjukkan ketertarikan dengan orang lain, tersenyum dan tertawa saat bermain, kesal ketika anak lain menangis, berempati ketika saudaranya sakit, dan bersemangat bermain di taman. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang perkembangan emosi pada anak-anak. Seperti contohnya yang di bawah ini sebagai berikut. Emosi pada anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan emosi pada orang dewasa.
Emosi pada anak-anak cenderung langsung singkat, tiba-tiba dan terlihat lebih kuat. Ekspresi wajah anak-anak usia prasekolah menunjukkan emosi yang lebih kompleks seperti kebanggaan, malu, dan rasa bersalah. Perkembangan kognitif anak-anak sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengekspresikan berbagai perasaan. Anak-anak pada masa kanak-kanak awal mulai bisa memahami reaksi emosional orang lain dan belajar mengendalikan emosi mereka sendiri. Pengalaman sosial awal anak-anak seperti di keluarga akan mempengaruhi pada kehidupan mereka di masa depan. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan pola bermain masa kanak-kanak awal. Yang pertama yaitu dramatisasi. Sekitar umur 3 tahun, dramatisasi terdiri dari bermain dengan meniru pengalaman-pengalaman hidup. Kemudian, anak-anak bermain dan berpura-pura dengan teman-temannya seperti polisi dan perampok, penjaga toko dan pembeli, dan lain-lain, berdasarkan cerita yang dipecahkan pada mereka atau berdasarkan acara-acara film dan televisi yang mereka lihat. Yang kedua yaitu konstruksi. Anak-anak membuat bentuk-bentuk dengan balok pasir, lumpur, tanah liat, manik-manik, cat, pasta, gunting, dan krayon. Sebagian besar konstruksi yang dibuat merupakan tiruan dari apa yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari atau dari layar bioskop dan televisi. Menjelang berakhirnya awal masa anak-anak sering menambahkan kreativitasnya dalam konstruksi-konstruksi yang dibuat berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu yang ketiga yaitu permainan. Dalam tahun keempat, anak mulai menyukai permainan dan memainkan bersama teman-teman sebayanya daripada dengan orang-orang dewasa. Bermain ini dapat terdiri dari beberapa peraturan. Bermain yang memuji keterampilan seperti melempar dan menangkap bola juga populer. Selanjutnya yang keempat yaitu membaca. Anak-anak sering dibacakan dan melihat cerita bergambar dari buku. Yang sangat menarik adalah dongeng-dongeng, nyanyian anak-anak, cerita-cerita tentang hewan, dan kejadian sehari-hari. Nah, yang kelima yang terakhir, film, video, dan televisi. Anak-anak jarang melihat bioskop tetapi senang film kartun, film tentang binatang, dan film rumah tangga anggota-anggota keluarga. Mereka juga senang mendengarkan radio walaupun lebih senang melihat televisi. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 7.